Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Ibu semua. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absensi terlebih dahulu. Andriansyah, Hadir Bu. Aulian Astri, Hadir Bu. Mira Pratama, Hadir Bu. hadir semua ya. Ya Bu. Baik, minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi apa? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya Aulia, Teks prosedur, teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah yang tepat Bu. baik betul ya. Jadi teks prosedur itu adalah cara atau langkah untuk mempermudah kita dalam mencapai tujuan. Nah, itu dia tadi secara singkatnya ya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu punya yel-yel agar anak-anak Ibu semua semangat ya. Jadi kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi 3 kali ya. Semangat pagi. Pagi. Baik, semangat semua ya. Jadi hari ini kita langsung lanjut saja ke materi kita hari ini. Kita akan membahas mengenai paragraf naratif. Nah, paragraf naratif ini apa? Paragraf naratif ini adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa berdasarkan urutan kejadian. Nah, urutan kejadian seperti apa ya? Urutan kejadian dari jenis karangannya. Ya, itu ada beberapa kisah, peristiwa, urutan kejadian ya. Nah, lanjut setelah kita mempelajari pengertiannya tadi. Jadi pengertian dari paragraf naratif ini bisa dibilang nama lain dari kronologis ya. Jadi di mana ia mengungkapkan suatu peristiwa secara berurutan. Lanjut kita masuk ke dalam pola pengembangan paragraf naratif. Jadi pola pengembangan ini terdiri dari dua. Ada paragraf naratif urutan waktu dan urutan tempat kejadian. Nah, urutan waktu ini dia menonjolkan sisi urutan waktu terjadinya peristiwa dalam karangan paragraf naratif. Dan di tempat kejadian ini dia menonjolkan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Mengerti? Mengerti Bu. Jadi kita langsung lanjut ya ke ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya ini itu sudah terdapat ada 3 ya. Pasti anak-anak Ibu semua sudah bisa lah ya mengetahui adanya tokoh, tempat, waktu, suasana yang diceritakan. Terus juga ada mementingkan unsur waktu maupun peristiwa. Dan juga tidak terdapat dalam karya fiksi. Karya fiksi itu apa saja? Yaitu adanya puisi, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi. Apa saja? Seperti tulisan ilmiah, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita ke kerangka karangan. Kerangka karangan ini adalah hal yang paling penting ya dalam membuat sebuah paragraf naratif ya, dimana ada langkah-langkahnya, yaitu mencatat semua ide ya, lalu kita menyeleksi ide langkahnya. Setelah kita menyeleksi ide langkah, kita menyeleksi ide yang telah dicatat. Jadi kita setelah menyeleksi ide langkah, kita menyeleksi ide tersebut dan kita catat ya. Dan selanjutnya itu kita mengurutkan dan mengelompokkan ide-ide secara tepat. Nah, jadi dari kerangka, ciri-ciri, pola pengembangan dan pengertian anak-anak Ibu semua sudah paham ya? Sudah Bu. Baik, jadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak ada. Tidak Nah, Bu. baiklah. Ibu minta untuk anak-anak Ibu semua untuk membentuk 2 kelompok ya, dimana ini Ibu minta anak-anak Ibu semua untuk dapat menentukan suatu atau membuat suatu paragraf naratif secara singkat saja untuk berdasarkan dari pola, ciri-ciri dan kerangkanya. Dan Ibu minta untuk dikerjakan sekarang. Ibu beri waktu 5 menit. Siap Bu. Ya, Dari kelompok Wira sudah siap Bu. ya Mira, lanjut.
Judulnya Bu, anak yatim yang mandiri. Iya. Hari Senin menjadi hari yang sangat berat bagiku. Aku harus bangun lebih pagi dari pagi biasanya. Membantu keluarga memang tugasku. Terlebih setelah ayahku meninggal, aku harus lebih bekerja keras untuk di sekolah maupun di rumah. Namun ibuku setiap hari akan kulakukan untuk membantu dia. Kesimpulan dari teks di atas Bu adalah paragraf tadi menceritakan seorang anak yang rela bekerja keras demi ibu yang setelah ayahnya meninggal waktu sesibuk apapun dia. Baik, dari aku dulu pada Mira ya. Mira kemudian dulu. Terima kasih Bu. Ya. Jadi yang Mira buat ini, bukan Mira ya, kelompoknya dari kelompok 1 tadi, ia membuat sebuah paragraf naratif. Secara singkat saja yang diminta, ia mengambil judul anak yatim yang mandiri. Kita lihat dari pola pengembangan paragrafnya. Dari pola pengembangan paragraf yang itu ada urutan waktu. Jadi dari paragraf yang Mira buat ini sudah menunjukkan urutan waktu terjadinya peristiwa ya. Dari peristiwanya yaitu di mana ia harus bangun lebih pagi dari biasanya untuk membantu keluarganya. Itu juga menjadi suatu tugasnya sejak terlebih setelah ayahku meninggal ya. Ini sudah menunjukkan urutan waktu terjadinya peristiwa. Lanjut kita tempat kejadiannya. Tempat kejadian ini untuk mengajarkan tempat ataupun lokasi terjadinya peristiwa di mana ia setelah ayahku meninggal, aku harus lebih bekerja keras entah dari sekolah maupun di rumah. Bagus ya. Jadi ciri-cirinya sudah ada tokoh, tempat, dan ini sudah mewakilkan dari paragraf yang dibuat oleh kelompok Mira. Lanjut ia juga mementingkan unsur waktu yang juga masuk ke dalam tidak terdapat dalam karya fiksi, tapi juga terdapat dalam non fiksi. Ini bisa dikatakan ia non fiksi ya, karena ia mungkin kejadian yang memang benar-benar terjadi. Lanjut di kerangkanya ini ada sudah mewakilkan lah dari paragraf yang Mira buat ini. Baik, bagus ya dari kelompok Mira. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa dapat menyimpulkan apa yang anak-anak ibu dapatkan? Saya, Bu. Ya, Ulia. Paragraf naratif adalah suatu peristiwa berdasarkan kejadian. Pola pengembangan 1. Urutan waktu. 2. Urutan tempat kejadian. Ciri-ciri ada tokoh mementingkan urut waktu. Ya, betul ya. Jadi pokoknya yang terpenting secara garis besar, kalau paragraf naratif ini ia menceritakan, mengungkapkan suatu kisah peristiwa berdasarkan urutan kejadiannya. Juga pola pengembangannya ada 2, urutan waktu dan tempat kejadiannya ini menjadi hal yang paling penting ya. Terus juga ada ciri-cirinya, juga ada tokoh, tempat, waktu, dan juga kerangka-kerangkanya. Ini hal penting juga dalam membuat sebuah paragraf naratif, karena harus ada kerangka-karangannya terlebih dahulu. Nah, baiklah, pembelajaran kita hari ini cukup baik ya, anak-anak ibu semua sudah mengikuti dengan baik. Nah, untuk minggu depan ibu harap anak-anak ibu semua untuk mempelajari lagi pembelajaran kita hari ini, dan minggu depan kita akan mempelajari mengenai teks deskripsi. Jadi ibu harap untuk anak-anak ibu semua untuk dapat mempelajarinya di rumah, dan jangan lupa untuk mempelajari ulang lagi materi kita hari ini mengenai paragraf naratif di rumah ya. Jadi untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, sudah paham dan mengerti semua ya. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.